dengan adanya perkara yang berjalan di Jakarta Pusat, di mana Bapak Insinyur Joko Widodo dijadikan sebagai pihak untuk tergugat di dalam perkara tersebut bersama-sama dengan KPU, demikian juga Bapak Anwar Usman dan juga Bapak Profesor Dr. Pratikno. Jadi ada 4 dijadikan sebagai pihak tergugat dan tergugat di Jakarta Pusat, yang mana gugatan tersebut diajukan oleh ada 3 orang, yaitu Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Furbudiama, di mana ketiga orang ini dalam gugatannya mengaku sebagai aktivis dan mereka diwakili oleh kuasanya dari tim pembela demokrasi Indonesia 2.0 atau TPDI 2.0. Itu kuasa hukum daripada mereka bertiga. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 10 November 2003, jadi jauh sebelum pemilu dilakukan. Tetapi hari ini kita sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Senin tanggal 3 Juni 2024 yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh ketiga orang ini yang disampaikan melalui tim PPDI ini dinyatakan tidak diterima karena Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menangani perkara ini. Sebagai latar belakang, kami sampaikan dulu bahwa memang kita merasa prihatin karena Bapak Jokowi, Insinyur Joko Widodo, telah digugat dalam 3 perkara sebelumnya, ya, 3 termasuk ini. Satu diantaranya adalah di PT UN. Gugatan itu menyangkut tuduhan yang disampaikan kepada Bapak Joko Widodo, di mana Pak Joko Widodo dituduh melakukan praktek dinasti. Tetapi tuduhan gugatan tersebut telah dinyatakan juga tidak diterima di PT UN. Itu gugatan yang pertama. Gugatan yang kedua, Pak Joko Widodo juga digugat lagi oleh beberapa orang, diwakili oleh Egy Sujana, yaitu tentang ijazah palsu. Gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga dinyatakan tidak dapat diterima. Salah lagi mereka 2 kali. Nah, terakhir inilah yang terakhir, di samping nanti ada perkara yang lain, tapi khusus Pak Joko Widodo. Perkara ini adalah Pak Joko Widodo dituduh melakukan perbuatan melawan hukum karena katanya sebagai ayah daripada Gibran tidak menghalang-halangi dia untuk mencalonkan menjadi wakil presiden, calon wakil presiden pada waktu itu, dan tidak melarang KPU untuk mendaftarkan Gibran sebagai calon presiden, calon wakil presiden. Demikian juga gugatan yang ditujukan kepada Pak Anwar Usman. Pak Anwar Usman dituduh karena tidak mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi yang memeriksa perkara nomor 90 yang sudah kita tahu bersama. Kemudian Pak Pratikno juga digugat karena dianggap tidak melakukan kehati-hatian dan melanggar kepatutan dalam proses pencalonan Gibran dan Prabowo.
terwakili. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah betapa dahsyatnya bagi kita menganggap ini sebagai gangguan, tapi bagi hukum ini memang adalah sah mereka bisa menjadi gugatan. Tapi gugatan ini sama sekali tidak terbukti sama sekali. Jadi kalau boleh kita katakan, kalau ibaratnya pertandingan sepak bola, ini hat-trick ini. 3-0. 3 gugatan ini semuanya tidak dikabulkan oleh pengadilan, 1 melalui PT UN, 2 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa tuduhan-tuduhan selama ini kepada Bapak Insinyur Joko Widodo sama sekali tidak benar. Kalau selama ini ada narasi-narasi sedemikian rupa yang dituduhkan kepada Joko Widodo, bahkan terhadap keluarga, karena di PT UN itu Iriana, ibu negara, juga dijadikan tergugat juga di PT UN di perkara tersebut. Jadi coba bayangkan, seorang ibu negara yang hanya duduk menyampingi suaminya juga digugat. Walaupun secara hukum boleh-boleh saja orang menggugat, tapi mestinya kan harus ada dasarnya. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi blessing in disguise juga. Kalau tidak ada gugatan ini, berarti orang nanti akan membuat narasi-narasi yang buruk tentang status daripada Pak Joko Widodo dan keluarga, tanpa ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Jadi kami berpendapat bahwa meskipun ini sangat menyakitkan sebenarnya, karena tuduhan-tuduhan ini sebenarnya tidak benar, tapi kami mengambil manfaat yang positif, karena dengan adanya putusan ini justru memberikan amunisi dan argumen yang kuat bagi Bapak Joko Widodo dan keluarga, bahwa apa yang dituduhkan selama ini sungguh-sungguh tidak terbukti. Jadi inilah poin penting yang ingin disampaikan kepada mass media, kepada ibu sekalian, agar seluruh masyarakat Indonesia tidak lagi membuat narasi-narasi dan tidak lagi percaya terhadap narasi-narasi yang dikembangkan kepada Bapak Joko Widodo, yang selama ini seakan-akan Bapak Joko Widodo ini dan keluarganya itu melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Jadi memang ini ada baiknya, karena kalau kita di negara hukum, maka segala tuduhan itu dibuktikan melalui pengadilan. Dan kita selama perkara ini berjalan, kita tidak pernah mengumumkannya secara menyebutnya secara resmi, karena kita yakin dan percaya kebenaran itu akan datang pada waktunya. Tetapi hari ini semua itu telah terbukti dengan benar, bahwa terbukti dengan benar bahwa tuduhan itu tidak terbukti. Itu maksudnya. Ya. Jadi perkara pertama PT UN tentang dinasti, tuduhan itu tidak terbukti. Perkara yang selama ini di-expose secara luas mengenai ijazah palsu juga tidak terbukti. Sekarang mengenai tuduhan kepada Pak Jokowi seakan-akan bersekongkol atau seakan-akan tidak membiarkan Gibran menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan tidak menghalangi Gibran katanya itu juga tidak benar. Bayangkan Pak Joko Widodo ini adalah sebenarnya presiden, tetapi dia dituduh dalam gugatan ini, beliau sebagai ayah kandung dari Gibran dituduh kenapa tidak menghalangi KPU untuk mendaftarkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Ini jauh sekali. Tetapi itu semuanya kita buktikan dalam persidangan yang begitu ketat. Ibu bapak sekali juga menjadi di persidangan bagaimana ngotot ke mereka, ya. Tapi puji Tuhan hari ini semuanya sudah berakhir. Kepada teman-teman semuanya, kepada semua rakyat Indonesia,
dimanapun berada, marilah mulai hari ini kita tidak lagi menuduh Pak Joko Widodo dan keluarganya melakukan perbuatan melawan hukum, antara lain melakukan praktek dinasti, kemudian juga mengenai ijazah palsu juga sudah jelas tidak dapat diterima oleh pengadilan, termasuk juga mengenai dicalonkannya Gibran sebagai calon wakil presiden. Sebenarnya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, semuanya ini sebenarnya sudah tuntas. Tapi kita merasa aneh, kok masih terus tidak berhenti. Nanti mungkin juga Anda tanya, Anda tahu bahwa masih ada satu perkara di PT UN, tapi itu tidak mendapatkan Pak Jokowi, tapi itu mendapatkan Prabowo Gibran, yang dia juga menembak dari sumbu ini. Tetapi hari ini kami batasi, kami di sini semua tim, ada di sini Ibu Damai Perubahan, ada Dwi Yatono, ada Andra Pasarip, ada Yakub Putra Hasibuan, ada Firman Kemaribuan, ada Hidayat Bostan, ada Bunyani, ada Nurul Firdausi, dan satu lagi tidak hadir kebetulan ada keluarganya yang meninggal yaitu Pak Nikolai. Ya, Nikolai tidak hadir di sini. Dan kami inilah semuanya tim daripada Pak Joko Widodo dalam 3 perkara yang berjalan itu. Dan hasilnya hat-trick, ya 3-0 lah, begitu kira-kira. Jadi itu saja yang kami ingin sampaikan, dengan harapan ini dapat disampaikan pada halayak ramai, dengan harapan agar nama baik Presiden, ya, meskipun gugatan ini juga gugatan terhadap pribadi, bukan sebagai Presiden. Mula-mulanya ada gugatan terhadap Presiden, tapi dirubah, jadi dirubah menjadi gugatan pribadi. Tapi justru yang menjadi kreatif kita, bahwa kalau dilakukan terhadap pribadi itulah sangat tidak menguntungkan nama baik beliau. Karena dia juga adalah seorang presiden. Jadi itu teman-teman ya, jadi masyarakat supaya mulai hari ini mari kita hentikan narasi-narasi yang buruk terhadap Pak Jokowi dan seluruh keluarga, karena sudah ada putusan yang menyatakan bahwa semua narasi, semua gugatan-gugatan itu telah dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan, baik PT UN maupun pengadilan negeri Jakarta Pusat. Itu saja teman-teman. Ada pertanyaan?